Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu berkelimpahan. Ketemu lagi di channelku, di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kata leluhur untuk kamu di bulan Juli yang perlu kamu cermati, atau tentang pesan-pesan lah ya, ini dari leluhur untuk Virgo di bulan Juli. Ada apa saja di sini? Bisa jadi ada pesan-pesan penting. Pesan-pesan penting untuk kekuatan kalian, untuk langkah-langkah kalian selanjutnya gitu ya. Ini adalah general reading, fun reading, dan hanya prediksi, bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja pesan baiknya, aminkan hal baiknya, jadikan motivasi, jadikan antisipasi jika memang ada hal-hal yang kurang baik, jika memang kalian ini bukan energi kalian, tinggalkan saja ya, nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel, kita enjoy, kita happy-happy aja di sini. Oke Virgo, kartunya sudah aku shuffle seperti biasanya, ini khusus untuk energinya Virgo, nggak ada pilih-pilih kartu, nggak ada cleansing-cleansing kartu ya. Kita mau dengar yang pertama, pesan leluhur yang harus teman-teman Virgo cermati di bulan Juli ada apa saja. Di sini ada The Fool, kemudian ada Nine of Swords, lalu ada Age of Pentacles, kemudian ada Seven of Swords. Oke, Virgo kita lihat ya. Aku melihatnya di sini sepertinya leluhur ingin menyampaikan kepada kamu bahwa kamu perlu berhati-hati gitu ya, terhadap apapun yang akan kamu lakukan ya, apakah itu sesuatu keputusan akan kamu buat, jalan pikiran kamu saat ini, kemudian kebiasaan-kebiasaan kamu yang membatasi diri kamu sendiri, ketakutan-ketakutan dalam diri kamu gitu ya. Jadi kamu memiliki batasan untuk memulai sesuatu yang baru, dan itu sepertinya leluhur ingin kamu lepaskan gitu ya. Dengan adanya The Fool itu meyakinkan bahwa kamu diminta untuk berani melangkah ke arah yang baru. Berani untuk melangkah walaupun mungkin harus hati-hati gitu ya. Jangan melangkahnya itu jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Melangkah saja dengan pasti, dengan berani gitu ya, dengan yakin pasti kamu bisa. Kemudian di sini ada Nine of Swords, kalau aku lihat di sini ada kecemasan, ada overthinking, ada mungkin rasa bersalah, atau ada kekhawatiran yang berlebihan ya, yang menahan kamu untuk menggapai langkah kamu yang besar, untuk kamu mencapai keinginan-keinginan kamu yang besar itu gitu ya. Entah apa yang sedang ingin kamu wujudkan di sini Virgo, tetapi seperti ada yang menahan kamu ya. Yang menahan kamu ini sebenarnya adalah pikiran kamu sendiri ya, kekhawatiran, kecemasan, takut nggak berhasil, takut nggak bisa, takut nanti gimana-gimana ke depannya, seperti itu. Jadi ketakutan yang berlebihan itu sebenarnya datang dari hati dan pikiran kamu sendiri gitu ya. Itu harus sikapi dengan lebih baik lagi ya, supaya itu nggak menahan gerakan kamu, nggak menahan tujuan kamu, nggak menahan aktivitas kamu gitu ya. Jadi langkah kamu itu bisa set gitu, bisa ngebut lah ya. Kemudian di sini ada Age of Pentacle, Virgo, aku melihatnya apa yang kamu punya saat ini ya, keterampilan, kepandaian, kebisaan kamu, kedisiplinan kamu, kehambelan kamu, kerendahan hati kamu gitu ya, daya tahan kamu yang kuat, fisik kamu yang kuat, mental kamu yang kuat gitu ya, itu semua sudah menjadi satu paket gitu ya, untuk diri kamu, di mana itu kamu harus yakin bahwa itu menjadi bekal kamu yang luar biasa gitu ya. Kamu harusnya nggak merasa ada kekurangan dalam diri kamu ya. Kamu tuh harus yakin bahwa kamu sudah cukup punya bekal untuk bisa melangkah, untuk bisa maju, untuk bisa menggapai apa yang kamu inginkan gitu. Hanya seringkali kepercayaan diri kamu sendiri yang menurunkan kecukupan milik kamu itu gitu ya. Kamu udah merasa cukup, tapi percaya dirinya turun, jadi merasa kurang lagi gitu. Padahal kalau dilihat di sini kamu nggak cuman cukup sebenarnya ya, lebih dari cukup gitu, di atas rata-rata Virgo. Ya, jadi itu tadi ya, harus percaya diri. Jangan terlalu
diikuti pikiran-pikiran hati, pikiran-pikiran, negatif yang menyelimuti diri kamu, itu harus ditinggalkan ya, harus yakin. Kemudian di sini dengan adanya Seven of Swords, Virgo, kamu diperingatkan oleh leluhur supaya kamu itu bisa jujur terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Apakah misalnya saat ini kamu lagi menghindari sesuatu, padahal sebenarnya kamu menginginkan hal itu? Apakah kamu menghindari sesuatu, padahal sebenarnya itu akan menjadi pembuka jalan yang terbaik untuk kamu? Apapun situasinya ya, apakah kamu menghindari seseorang? Seseorang yang mungkin suka sama kamu tapi kamu hindari, apakah kamu menghindari hubungan keluarga, apakah kamu menghindari tim kamu gitu ya. Eee, apa yang sedang kamu lakukan karena kamu menghindari sesuatu ini, bisa jadi ini akan menunda langkah kamu, akan menunda, semesta untuk memudahkan langkah kamu gitu ya. Bisa jadi kalau seandainya kamu, mau jujur, kamu mau, terus saja melangkah nggak perlu menghindar gitu ya, terima saja semua keadaan yang ada gitu ya dengan legowo, dengan ikhlas seperti itu, nggak perlu pasang tameng, nggak perlu bikin konfrontasi, nggak perlu bikin banderis, seperti itu. Bisa jadi apa yang ingin kamu putuskan, apa yang ingin kamu tuju, itu akan lebih lancar, seperti itu ya, Virgo. Jadi, kamu sebenarnya di sini juga ingin memulai sesuatu yang baru ya, apapun itu, atau mungkin ada perubahan besar yang ingin kamu lakukan, tapi kamu masih saja sering takut gagal, khawatir, ragu-ragu, gitu ya. Jadi di sini kamu hanya, belum percaya diri saja sih sebenarnya gitu. Yang harus kamu tingkatkan sebenarnya cuma satu, kepercayaan diri aja. Kalau yang lain-lain tuh, banyak zodiak lain yang perlu keselarasan gitu ya. Sebenarnya kamu ini sudah cukup selaras, cuman kurang percaya diri. Eee, meningkatkan, eee rasa percaya diri kamu itu yang seringkali menghambat langkah kamu. Padahal kamu tadi aku udah bilang, kamu memiliki segala sesuatunya lebih dari cukup gitu Virgo ya. Sekarang apalagi yang akan, kamu mendapat pencerahan apalagi dari leluhur kamu ya, mungkin ada hal baik yang bisa kamu lakukan di sini, yang bisa kamu raih. Di sini ada Three of Wands, kemudian di sini ada Eight of Swords, kamu ada Eight of Swords, Nine of Swords ya. Kemudian di sini ada Age of Pentacles. Oke, Virgo. Aku melihatnya memang kamu harus berani ya melepaskan pikiran dari hal-hal yang membatasi langkah kamu ya, yang membatasi pikiran kamu sendiri di sini ya. Oke, kita lihat dulu dari Three of Wands ya. Ini adanya potensi pertumbuhan besar ke depannya gitu ya. Kamu bisa jadi di sini kamu sukses dalam karir, berhasil dalam usaha kamu gitu. Terus kemudian di sini aku sepertinya melihat merasakan bahwa leluhur itu mengingatkan kamu bahwa kamu itu sudah memiliki segalanya lebih dari cukup ya buat bekal kamu, tinggal kamu untuk melangkah melangkah saja. Di sini kamu akan bertumbuh lebih, pesat lagi ya. Jadi kalau ibaratnya itu kamu kayak sudah di ambang ekspansi gitu ya. Kamu kalau misalnya punya usaha itu sudah tinggal bisa ngembangin usaha-usaha kamu ya, banyak peluang-peluang terbuka untuk kamu. Ada arah-arah baru yang baik yang bisa kamu, jalankan gitu ya. Tapi masalahnya adalah balik lagi di sini, ini ya kamu terperangkap hampir sama nih sama Nine of Swords, kamu terperangkap dalam pikiran kamu sendiri, Virgo, gitu. Jadi, leluhur itu meminta kamu supaya bisa melepaskan diri kamu dari perasaan-perasaan yang terpenjara ini gitu, terpenjara oleh pikiran sendiri gitu. Ini bukan, penjara nyata ya Virgo, ini cuman kamu melekat terus nih sama pikiran-pikiran yang mengganggu kamu gitu. Ya jangan sampai, batasan-batasan yang kamu buat sendiri ya, itu justru akan menghambat langkah kamu gitu ya. Misalnya
kamu merasa kayak takut gagal, takut nanti orang menilai kamu apa, nanti orang memandang kamu apa, gitu. Nah, itu lagi balik sebenarnya kepercayaan diri kamu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kamu lebih dari cukup, Virgo, ya. Jadi harus yakin, harus percaya diri, nggak perlu takut gagal, nggak peduli dengan orang mau menilai apa, itu biarkan saja ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle. Ini Ace of Pentacle datang menegaskan lagi di sini ya, kesuksesan, keberhasilan ya. Di sini kamu akan bisa mendapatkan jalan keluar dari ketakutan-ketakutan kamu, kalau kamu mau tekun, kalau kamu mau mendalami hati kamu, kalau kamu mau mengurai permasalahan-permasalahan diri kamu, kemudian kamu lepaskan satu-satu ya. Mungkin nggak bisa semuanya, coba dilepasin satu-satu. Ya, kalau kamu mau tekun, kamu mau fokus ya, kamu mau, berusaha untuk bisa melepaskan semua ini ya, mungkin kamu perlu, bertemu dengan orang-orang dekat, selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan dukungan, selalu mendapatkan pendapat-pendapat yang baik gitu ya, bangun lagi, komunitas sosial kamu yang lebih kuat gitu. Di sini kamu akan berhasil ya, asal kamu mau melangkah tanpa ada batasan tadi yang terus melekat di hati pikiran kamu, yang sebenarnya ini ada dalam diri kamu sendiri, di luar sana itu nggak ada. Cuman kamu aja takut melewati batasan ini gitu ya, padahal yang buat kamu sendiri gitu Virgo, oke? Padahal kalau kamu melangkah ya, apapun ini, bisa berjalan, ya. Lepaskan diri kamu dari semua ini, Virgo, ya, akan mudah apa yang ingin kamu capai bisa tercapai. Ya, harus berani melepaskan, pola pikir yang membatasi kamu, ya. Bekerjalah dengan, giat, fokus, konsisten, ya. Kamu akan, eee, bertemu dengan, apa namanya, kemajuan yang lebih pesat lagi dari saat ini, kemudian kamu harus, bisa meluaskan lagi relasi kamu, kemudian, lakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan, apakah itu terobosan kamu dalam pekerjaan, terobosan dalam usaha, ide-ide kamu gitu ya, kehidupan pribadi kamu, dalam hubungan cinta kamu gitu ya. Karena ini aku melihatnya kamu nggak perlu ragu melangkah, karena kesuksesan itu sudah menunggu kamu di depan pintu ibaratnya ya, kamu tinggal buka pintu gitu. Cuman kamu mau buka pintu itu banyak banget pikirannya gitu ya. Oke Virgo, sekarang kita mau lihat, leluhur yang menjaga Virgo di bulan Juli ada siapa? Ada si Wolf, Unleash the Wild Within. Aku melihatnya si Wolf ini, beliau akan datang membantu kamu untuk bisa, membangunkan kamu dari kemelekatan-kemelekatan tadi, kemelekatan, rasa terpenjara, rasa khawatir, nggak bisa tidur gitu. Sehingga kamu bisa berani, sehingga kamu bisa merasa lebih bebas lagi dalam diri kalian gitu ya. Kamu harus, yakin percaya bahwa memang ada leluhur yang menjaga kamu, bahwa ada malaikat yang menjaga kamu, maka itu kamu sepertinya perlu ya di sini meditasi ya, mungkin kamu perlu diam sejenak, berbicara dengan penjaga kamu, meminta pertolongannya, meminta bantuannya gitu, menyampaikan apa yang menjadi keluhan kamu, sehingga kamu bisa mendengarkan isi hati kamu ketika dia membisikkan hal-hal yang perlu kamu lakukan gitu ya. Bisa jadi di sini, kamu itu terlalu mengedepankan logika, terlalu mengedepankan gengsi, terlalu berekspektasi tinggi, atau misalnya kamu justru terlalu kurang percaya diri, seperti itu ya. Atau bisa juga ini adalah waktunya kamu untuk mematahkan batasan-batasan tersebut gitu, dan membiarkan diri kamu menjadi, eee Virgo yang sesungguhnya gitu ya, Virgo yang nggak ada batasan dalam arti gitu, Virgo yang otentik, Virgo yang kuat ya, eee, humble, kuat, rendah hati, percaya diri, seperti itu ya. Jadi, jangan terlalu perfeksionis atau jangan terlalu tertib banget gitu ya. Kadang kamu kalau terlalu tertib itu kehilangan arah diri kamu sendiri.
kadang-kadang sedikit berbelok, sedikit keluar dari jalur, yang mungkin kamu merasa kayak takut gagal tadi, itu kadang-kadang nggak apa-apa. Terlihat berbeda itu nggak masalah ya, nggak semua orang itu sama ya. Jadi kamu harus berani mencobanya dulu gitu, mencoba dari nol nggak ada salahnya, apapun yang ingin kamu coba saat ini ya. Dengarkan suara leluhur kamu, malaikat penjaga kamu, dari dalam hati kamu, apa yang dikatakannya, itu adalah menjadi, kekuatan kamu Virgo, ya. Jadi bebaskan diri kamu dari aturan-aturan batin yang melekat, yang membuat kamu stres, yang mengekang kamu ya. Nyalakan kembali, kekuatan prima yang ada di dalam diri kamu, tingkatkan kepercayaan diri kamu, karena kamu lebih daripada cukup Virgo, oke? Ini saja yang aku punya untuk Virgo, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya ya Virgo. Terima kasih Virgo, salam.